mana pakem-pakem yang tidak bisa dalam tanda kutip dinusantarakan, ya tetap tidak dinusantarakan. Yang masih bisa dinusantarakan. Jadi ketika ngobrol harian, terus terserah Gusti Pangeran. Tapi ketika sholat ya tetap Allah Akbar, gak Gusti Pangeran Akbar itu enggak. Nah ini hebatnya para beliau. Jadi apa kemudian itu yang dimaksud dengan Islam Nusantara itu? Nah yang hebat, semangat NKRI ini sudah muncul, bahkan Ki Wahab, kalau bisa kita sebut kasafnya Ki Wahab, sampai mengatakan Indonesia biladi anta ulwanul fahoma kullu ma ya'tina yauman lam yalqahi mama, dalam syair Yahlal Waton itu ditulis 1934, belum 45. Ki Wahab sudah mengatakan Indonesia biladi anta ulwanul fahoma. Luar biasa. Nah, kira-kira fanatis kepada Nahdlatul Ulama ini menurut panjenengan fanatis yang diperbolehkan atau fanatis yang tidak diperbolehkan? Kalau sudah bicara Nahdlatul Ulama, yang kita bersama yakini Nahdlatul Ulama adalah bagian dari yang disebut Nabi Al-Firqah An-Najiyah. Kalau kaitannya ke sana, wajib kita fanatik. Bukan berarti kemudian tidak bisa tasamuh atau tawasuk terhadap yang lain. Saya NU, dimanapun saya NU. Tapi bukan berarti saya bisa bergaul dengan golongan lain, apalagi golongan lain dengan non-muslim aja bisa kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Para pemirsa LTN-NU dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih di acara pengajian virtual Ramadan yang diadakan oleh PCNU Kota Pekalongan, dan telah hadir di samping kita, di hadapan kita semuanya, beliau adalah Kiai Haji Hanifun Nusuk atau Kiai Haji Zimam Hanifun Nusuk, atau yang lebih dikenal dengan Gus Nif. Selamat malam Gus. Selamat malam Kiai Ma'ruf. Selamat malam niku kata Yai Hasan pengganti dari Assalamualaikum. Alhamdulillah Kiai bisa kepanggih panjenengan malih dalam keadaan yang sehat walafiat, dan saya cukup seneng, syukron, alhamdulillah bisa kepanggih panjenengan lagi setelah kemarin beberapa hari yang lalu kita kolaps di studio Kedai Bincang, tapi sekarang langsung kita berbincang-bincang di program pengajian virtual LTN-NU. Baik Kiai, langsung saja karena waktunya sudah agak malam, kita berbicara tentang Harokah Nahdlatul Ulama. Sebelum kita membahas tentang Harokah, kadangkala kita sebagai generasi muda daripada Nahdlatul Ulama ini masih belum paham tentang makna daripada Nahdlatul itu sendiri dan makna daripada ulama. Sehingga kadang-kadang ada pengkaburan makna daripada ulama itu sendiri. Ada ulama alumni demo. Jadi orang demo, jadi kampanye, jurkam, kemudian turun dari jurkam dia disebut dengan ulama. Maka saya pikir perlu ada penegasan makna daripada siapakah yang pantas disebut ulama. Karena ada juga seorang ustadz yang berasal dari Probolinggo, Jawa Timur, Kiai. Tetapi bukan saya, Kiai. Ini sama-sama dari Jawa Timur. Ada itu yang sempat viral, dia mengatakan bahwa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahkan dia menafsirkan bahwa segala sesuatu yang kemudian takut kepada Allah itu bisa disebut ulama. Wedus kalau misalkan takut kepada Allah, dia maka disebut sebagai itu ulama. Tafsir jalan lain. Ya, itu tafsir jalan lain. Itu nanti mohon diterangkan Kiai. Tapi sebelum menerangkan tentang ulama, alangkah lebih baiknya untuk menerangkan tentang kata Nahdlatul terlebih dahulu secara lughatan wa syar'an mungkin, lalu kemudian bagaimana sejarahnya, supaya saya dan teman-teman LTNU
dan para pemirsa yang lain bisa memahami betul apa yang dimaksud dengan Nahdlatul. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa LTN NU Kota Pekalongan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita malam hari ini bisa bertatap muka, bermuajahah. Ini malam likuran. Malam belum Kiai, malam 19. Oke, malam 19 ya. 20. Oh, malam 20. Pintu gerbang likuran. Ya, pintu gerbang likuran. Mudah-mudahan malam ini Lailatul Qadar. Amin, amin, insyaallah. Tadi Pak Kiai Khalid menyampaikan soal makna Nahdlatul Ulama. Nggih, makna Nahdlah. Nahdlah itu kebangkitan. Sehingga sekarang juga ada istilah Nahdlatul Tsaniyah. Nahdlatul Tsaniyah. Napa niku? Kebangkitan yang kedua. Kebangkitan yang kedua. Yang dimaksud kebangkitan yang kedua, setelah satu abad NU ini berdiri, diharapkan ada kebangkitan kedua. Nahdlah bermakna kebangkitan karena pada saat itu untuk membakar semangat para ulama-ulama kita saat itu yang dipelopori oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim dan Mbah Kiai Wahab Hasbullah, bangkit untuk tidak hanya memikirkan skala lokal. Jadi bangkit dalam skala nasional minimal. Antara lain saat itu membangkitkan semangat satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa yang disebut Indonesia. Yang kedua, sepanjang referensi yang saya paham, yang saya baca, bahwa kemunculan Nahdlatul Ulama adalah tidak lama setelah khilafah Turki Utsmani jatuh. Saat itu Timur Tengah yang semula satu kerajaan, satu pemerintah, satu imperium, tiba-tiba imperium itu hilang, pemerintah itu hilang, khilafah itu hilang. Mereka bingung. Mereka bingung, akhirnya terpecah-pecah. Dan memang itu strategi penjajah saat itu. Inggris gitu ya. Inggris, Prancis, kemudian Amerika yang menguasai Timur Tengah, termasuk masuknya bangsa Israel setelah deklarasi Balfour di Inggris. Itu kemudian Israel masuk ke wilayah Palestina yang dipelopori oleh kelompok Zionis. Zion itu dari kata Bukit Zion, Bukit Sion, bukit di mana ada Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, itu disebut Bukit Sion atau Moriah. Kotanya namanya Al-Qudus. Jadi dulu Sunan Kudus itu Tabaruk. Kotanya namanya Kudus, bukitnya Mulia, Masjidil Aqsa. Masjidnya Sunan Kudus Al-Aqsa. Nah, itu berita itu sampai juga ke Indonesia. Maka buru-buru Hadratus Syekh Kiai Hasyim mengeluarkan statement Hubbul Watan Minal Iman. Hubbul Watan Minal Iman ini muncul min suduril ulama, yaitu dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim. Ketika di Timur Tengah belum muncul istilah nasionalisme. Nah, setelah itu kemudian Kiai Hasyim juga bersamaan dengan itu membangkitkan semangat ulama dengan kata-kata Nahdlatul tadi itu. Bahwa setelah pengalamannya Kiai Hasyim mondok di Timur Tengah, mondok di Mekah, di Hijaz, bagaimana Hijaz ini Madinatul Ulama, Mekah Madinah ya, Hijaz itu. Di sana ada Syed Ahmad bin Zaini Dahlan yang ketemu Kiai Hasyim, ada Syed Abu Bakar Sato, Syed Muhammad Zawawi, dan seterusnya, Syekh Nawawi Banten, kemudian Syekh Mahfud Termas, Syed Abbas dan bapaknya Syekh Abdul Aziz Al-Maliki, dan seterusnya. Sampai pada saat itu dalam dunia thariqah
dalam hierarki Naqsyabandi dianggap belum sah mursyidnya kalau tidak di beat di Jabal Abi Qubais. Bayangkan saat itu seperti apa mercusuar ulama di Makkah, belum di Madinahnya. Ada Syekh Muhammad Al-Azhar, ada Syekh Muhammad Salman, dan seterusnya. Jadi luar biasa. Tapi mereka tidak punya nidhamiyah, mereka tidak punya jam'iyah, berjuang sendiri-sendiri. Sehingga ketika kekuatan kelompok aliran yang berbeda dengan paham Ahlus Sunnah yang didukung oleh kekuasaan, maka pertahanan ulama di Hijaz tidak mampu mempertahankan eksistensi Ahlus Sunnah yang ada di Hijaz, sampai dengan rusaknya beberapa bangunan, mulai dibongkarnya pintu-pintu di Masjidil Haram, termasuk Babu Bani Syaibah, pintu Bani Syaibah. Padahal pintu Bani Syaibah ini di mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali dijuluki hadza huwa al-amin, itu dari situ. Ada madrasah pertama di muka bumi. Itu dulu rumahnya sahabat Al-Arqam ibni Abdul Arqam, tempat di mana Rasul pertama kali mendidik as-sabiqun al-awwalun. Berarti madrasah pertama dulu masih ada. Bagaimana Jannatul Ma'la, makam Ma'la hancur lebur, sampai makamnya Sayyidah Khadijatul Kubra wa ahli baiti, dari ahli bait Nabi hancur semua, diganti. Sekarang artinya kita sudah tidak bisa lagi melihat makamnya para sahabat yang di Ma'la, ulama-ulama yang di Ma'la, karena sekarang nggak ada batu nisannya, kubahnya hilang semua, termasuk kubahnya sudah Sayyidah Khadijah, yang ada hanya kayak kolam kecil itu aja, di semen kotak ya, kubahnya nggak ada. Ini aliran tadi, aliran takfiriyah, aliran yang mengklaim pengikutnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Taimiyah, tapi sesungguhnya pendiri aliran ini tidak pernah ketemu dengan beliau. Tapi tadi karena didukung oleh kekuasaan dan ulama-ulama kita di sana tidak mempunyai nidhamiyah, dan memang di sana aturannya tidak boleh. Jadi ketika zaman Hashimiyah menguasai Al-Hashimi, menguasai Hijaz sampai dengan era Khilafah Utsmaniyah, memang Timur Tengah keras, beda dengan di sini. Walaupun akidahnya sama-sama Ahlus Sunnah, tapi nidhamiyah itu tidak diperbolehkan. Nah, dari pelajaran inilah Indonesia kemudian juga pesan dari para ulama-ulama yang di sana, agar nanti kesepulang dari sana membuat nidhamiyah di Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu termasuk antara lain usulan dari beberapa masyayikh wasadah al-Hijaziyah dari Hijaz. Yang kedua, fungsinya waktu itu juga membangkitkan semangat nasionalisme dari Hubbul Watan minal Iman, karena jargon ini belum pernah ada. Yang ada kan membela agama, membela akidah, baru minal iman. Hubbul Watan ini belum ada. Nah, ini bedanya Hubbul Watan minal Iman versi Indonesia dengan Watoniyah versi Timur Tengah. Watoniyah di Timur Tengah itu muncul zamannya Michael Aflaq. Michael Aflaq ini seorang ortodok, Kristen ortodok Syria. Beliau menantunya Golda Meir mendirikan partai yang bicara nasionalisme pertama, namanya Partai Ba'ats. Dari Partai Ba'ats inilah lahir Saddam Hussein, Husni Mubarak, kemudian Muammar Gaddafi, Bashar Assad, dan seterusnya. Itu semua didikan Partai Ba'ats. Maka nasionalisme di sana berbeda dengan nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme di Indonesia min syudurul ulama, maka seorang nasionalis harus seorang religius. Itu Indonesia. Nah, kata-kata Nahdlatul dari itu membangkitkan semangat nasionalisme, semangat nidhamiyah dalam beragama untuk menjaga faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Matur nuwun, cukup jelas Kiai pemaparan sejarah tentang Nahdlatul itu tadi. Kemudian begini Kiai,
kecintaan Mbah Hasyim Asy'ari, kecintaan para ulama-ulama founder fathers daripada Nahdlatul Ulama ini untuk membentuk bangsa ini menjadi satu dan tidak tercerai-berai, maka kemudian menumbuhkan sifat ta'assub, menumbuhkan sifat fanatis. Nah, kira-kira fanatis kepada Nahdlatul Ulama ini menurut panjenengan fanatis yang diperbolehkan atau fanatis yang tidak diperbolehkan? Kalau sudah bicara Nahdlatul Ulama, sudah bicara Nahdlatul Ulama, yang kita bersama yakini Nahdlatul Ulama adalah bagian dari yang disebut Nabi Al-Firqah An-Najiyah. Kalau kaitannya ke sana, wajib kita fanatik. Bukan berarti kemudian tidak bisa tasamuh atau tawasuk terhadap yang lain. Saya NU, dimanapun saya NU. Nah, tapi bukan berarti saya bisa bergaul dengan golongan lain, apalagi golongan lain dengan non-muslim aja bisa kok. Jadi itu kita tanamkan, kita masukkan dalam hati bahwa kita bernahdlatul ulama ini tidak sekedar berormas, tapi hadza manhajul fikr wahad juga sebagai kiblat kita dalam berislam. Karena kalau sudah nahdlatul ulama pasti ahlus sunnah wal jamaah, pasti mengikuti salah satu di antara 4 madhab sebagaimana yang digariskan dalam qanun asasinya beliau, dan itu sesungguhnya sudah menjadi ajaran Islam pertama yang masuk di bumi Nusantara ini, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau ta'assubnya dalam pengertian begitu harus. Baik, terima kasih bahwa kita sudah mendapat gambar awal tentang bagaimana definisi Nahdlatul itu tadi, kemudian sejarah daripada Nahdlatul yang digabungkan dengan Nahdlatul Ulama tadi sudah dikatakan oleh Gus Mus dengan panjang lebar. Lalu yang kedua yang akan kita bahas tentang definisi ulama ini. Nah, supaya teman-teman ini tidak perencau-perencau pemahamannya tentang ulama ini seperti apa. Secara sederhana, ulama itu jamak dari kata-kata alim. Kalau secara sederhana, man alima wa amila bi ilmihi. Orang yang alima, belajar, kemudian dia alim, dia pinter, wa amila bi ilmi, dan mengamalkan ilmunya. Itu disebut ulama. Dalam hal ini tentu ilmu agama. Yang kedua, kata-kata ulama sudah muncul di Al-Quran, juga sudah muncul di zaman Nabi SAW. Sampai Nabi mengatakan al ulama warathatul anbiya. Nah, ketika ulama ini kemudian masuk ke Indonesia, bahasa ini masuk ke Indonesia, di Indonesia punya beberapa makna, beberapa arti. Katakan di tanah Jawa sebutannya kiai. Tapi sejauh pengalaman dan penelusuran saya, syarat menjadi kiai itu lebih berat daripada orang alim, daripada ulama. Karena kalau di Jawa ini, di Nusantara ini, kurang tepat sebutan kiai kalau dia nggak ngerti soal azimat, gak iso nyuwuk, ono sepeda motor ilang takoni gak ngerti, ini kurang kuat ya? Kurang kuat. Apalagi istrinya cuma satu itu. Nah, kalau itu berarti aswajanya pakai S itu. Kenapa nih? Masih pakai S. Pakai S. Kalau sudah lebih dari satu pakainya Z. Azwajah. Oh, azwajah nggih. Nggih. Nah, terus pripun Kiai? Jadi kalau di Jawa ini prakteknya lebih berat. Maka saya pernah dengar cerita Pak Kiai Ma'ruf, Wakil Presiden. Oh, sanes Ma'ruf. Pak Kiai Ma'ruf nggih. Pak Kiai Ma'ruf Amin itu orang Islam. Beliau juga sudah lama terjun di dunia politik. Suatu saat rumah beliau dibongkar. Beliau sementara tinggal di apartemen. Yaitu beliau nggak kerasan banget.
Karena kiai atau ulama di Indonesia ini sudah biasa di tengah-tengah masyarakat, sudah biasa rumahnya itu terbuka untuk riwa-riwi santri masyarakat. Bahkan seringkali kita jam 12 malam didodok orang, jam 1 malam hanya mau minta air, isunya mau melahirkan, sampai segitunya. Lebih-lebih sekarang tambah lagi fungsinya ketika pilkada, pilgub. Oke, disowani. Nggak cuma disowani, disuruh naik panggung. Ini kerjaan bonus itu. Kampanye nih. Jadi kembali lagi, kalau ulama dari kata-kata alim ya tentu orang yang faqih, yang tafaqquh fiddin, orang yang belajar, orang yang alim, yang mumpuni di bidang ilmu agama. Tidak mesti harus jadi penceramah, tidak mesti harus tadi ya ngerti ilmu gaib, itu tambahan aja, bonus. Dan tidak harus mengikuti audisi. Nah, sekarang ini kan gitu ya, artis tidak begitu laku ikut audisi, penyanyi ikut audisi, jadi mustad. Jadinya ustaz. Matur nuwun. Artinya bahwa menjadi ulama ini tidak mudah, Kiai. Sangat sulit sekali. Sangat sulit. Lebih mudah jadi ulama apa jadi Gus? Gus ini urusan takdir. Urusan takdir. Karena kalau Gus kan katanya anak kiai, cucu kiai, itu berarti urusannya takdir. Ini profesi warisan, gelar warisan. Profesi warisan, Masya Allah. Baik, jadi ulama ini adalah orang-orang yang kompeten dalam ilmu keagamaan, dan sehingga tidak setiap orang bisa disebut sebagai ulama. Dan beliau tadi menambahkan bahwa ulama tidak hanya sekedar faham ilmu zahiriyah saja, tetapi beliau-beliau ini dituntut juga mampu untuk memahami ilmu batiniah. Kurang lebih seperti itu atau bagaimana, Ki? Batiniah itu ada dua. Batiniah dalam arti penyakit-penyakit hati, itu tasawuf. Tasawuf. Kalau itu di Timur Tengah juga iya. Tapi kalau di Jawa ini plus ngerti urusan perklinikan. Jadi kesimpulan sementara pemirsa, yang disebut dengan ulama itu bukan hanya man alima wa amila bi ilmihi, tetapi juga harus mampu memahami ilmu batiniah. Dan batiniah ini ada dua, ada sufism, dan kemudian yang kedua ada klinikism. Ada klinik. Walaupun sesungguhnya modal keilmuan itu dari turos kita, ulama-ulama Timur Tengah itu juga banyak kok. Seperti kitab Al-Awfaq milik Al-Ghazali, ada Samsul Ma'arif Syekh Abil Abbas Ali Al-Buni, ada Mujarobat Robi, segala macam itu kan ada. Nah, tapi gini, di Jawa ini beda, karena posisi kiai itu, bahasa kiai sudah ada di zaman pra-Islam, bahasa sunan sudah ada pra-Islam. Nah, ini menarik, menarik. Jadi istilah kiai ini sudah ada sebelum pra-Islam masuk, sunan juga ada sebelum Islam masuk. Bisa diterangkan lebih lanjut ini? Sunan itu kadang disebut sunan, kadang susuhunan. Kemudian kiai juga sudah ada, kadang-kadang disebut kiai ageng, kiai gede. Santri itu dari bahasa sastri. Itu semua bahasa Jawi kuno. Ada yang menyebut Sanskerta. Jadi bukan bahasa Arab. Nah, ini hebatnya. Ini hebatnya para mubalik, para ulama-ulama yang dulu membawa Islam awal di Nusantara. Mereka ini, para beliau ini tidak terjebak di bahasa. Beliau sangat mengalir
sampai nyebut tadi ulama menjadi kiai, menjadi sunan, tolabah, tolibul ilm menjadi santri. Tempat pemondokannya bukan ma'had tapi pesantren. Sampai nyebut ritual yang utama, sholat, sembahyang. Sampai ketika dalam percakapan kita menyebut Allah ditambah Gusti Allah. Ada kadang-kadang di sementara daerah termasuk Pekalongan Gusti Pangeran. Al maksud Allah. Yang dimaksud adalah Allah. Ini kan luar biasa. Para beliau tidak takut dalam tanda kutip terjebak dalam bahasa. Bukan berarti kemudian nyeleneh. Maksud saya nyeleneh, nyatanya tidak kita dapati praktek sholat dalam bahasa Jawa. Jadi artinya sholat masih tetap Allahu Akbar, ya tetap pakai bahasa Arab, walaupun mungkin di sementara daerah pengucapannya tidak sefasih orang sekarang. Masih robil ngalamin dan sebagainya. Robil ngalamin. Iya, bisa misalnya gitu ya. Ini kan lahjah. Tapi artinya mana pakem-pakem yang tidak bisa dalam tanda kutip dinusantarakan, ya tetap tidak dinusantarakan. Yang masih bisa dinusantarakan. Jadi ketika ngobrol harian, terus terserah Gusti Pangeran. Tapi ketika sholat ya tetap Allah Akbar, gak Gusti Pangeran Akbar itu enggak. Nah ini hebatnya para beliau. Jadi apa kemudian itu yang dimaksud dengan Islam Nusantara itu? Betul. Nah, itu kan muncul dari hikmatul hukama. Kayak apa dawuhnya Kanjeng Syekh, ilmul ulama, hikmatul hukama, wasiyasatul muluk. Lah, ketiga ini dipegang oleh para beliau. Sehingga beliau bisa dengan enak, bisa dengan tepat sekali membawa Islam ke Indonesia ini. Karena hikmat ilmu ulamanya luar biasa, hikmat hukamanya juga jalan, siasat al-muluknya iya. Sehingga ilang sirno kertaning bumi, lebur dini pangastuti. Itu di era Wali Songo. Apa itu dia? Saya tidak tahu. Saya kan generasi orang ngerti apa-apa. Itu pembahasan kita melebar kemana-mana ini. Jadi Majapahit kemudian jatuh, yang sudah begitu luar biasanya. Pajajaran jatuh, bukan karena diperangi oleh umat Islam, tapi ilang sirno kertaning bumi, lebur dini pangastuti. Kalah dengan akhlak, kalah dengan doa. Pajajaran kemudian menjadi Caruban Nagari, Majapahit menjadi Demak Bintoro. Itu bukan perang, karena penerus Demak Bintoro juga putranya Sang Mahaprabu Mojopahit, yaitu Raden Fatah alias Jimbun alias Raden Hasan. Pajajaran yang meneruskan kemudian menjadi kerajaan Cirebon itu Pangeran Walang Sungsang, putra mahkota Pajajaran sendiri, yang sudah masuk Islam, dididik Islami. Nah, ini kan gitu. Ini asiknya ngobrol sama Gus Nif ini kalau sudah ditarik ke sejarah nama-nama wali, nama-nama ulama, ini beliau ini apal. Nah ini kelebihannya yang kita kadang-kadang ndak bisa ikut niru-niru loh, ndak bisa. Arab ngapal ke kaya apa gak iso. Nah, kalau kita bicara itu harus paham dari situ dulu. Karena corak pemikiran Kiai NU, Nahdlatul Ulama, yang beliau mengikuti leluhurnya ini, bagaimana bisa membawa Islam tanpa nabrak budaya setempat, pakem-pakem setempat, dan tidak terasa belangkonan tetap pakai sorjan, tapi sudah Fatihah, tapi sudah syahadat, tapi baca Quran pinter, nama tetap Sutrisno, nama tetap Sugeng, tetap selamat, tapi baca berjanji lancar. Nah inilah hebat. Artinya bahwa ulama ini, kiai-kiai kita, ulama Nusantara kita ini tidak kehilangan esensinya. Betul. Meskipun bentuk casingnya macam-macam, tujuannya adalah supaya Islam ini bisa betul-betul menyapa
kepada masyarakat yang ada pada waktu itu, dan Islam ini bisa diterima dengan tangan terbuka, yang sehingga Islam di Nusantara ini bisa menyebar dengan begitu cepat tanpa ada peperangan. Iya. Nah, kemudian kita lanjutkan tadi pada pembahasan, nama kiai sudah ada sebelum pra-Islam. Nama sunan sudah ada pra-Islam. Maka ketika kemudian ulama menempati posisi itu, nah beliau harus menyesuaikan, berganti fungsi. Kiai dalam tanda kutip di zaman dulu fungsinya seperti apa, kemudian tadi sunan, rasul sunan seperti apa, para begawan, resi, empu seperti apa. Ini semua akhirnya terwarisi di ulama Jawi ini. Maka tadi seorang ulama Jawa, ulama Nusantara, ulama Jawi, sebagaimana Wali Songo, ia juga harus ngerti ilmu ketobiban, di samping tentu tafaqquh fiddin, juga perangkatnya tadi ngerti ketobiban, ngerti ilmu perklinikan dalam tanda kutip, iso gawe keris sampai tekan iso lagu-lagu seni dan nanggulo dan sebagainya. Nah perhatikan kalau kita kembali lagi ke definisi ulama, lebih berat jadi kiai Jawa daripada ulama Timur Tengah. Kira-kira ngoten. Kira-kira. Baik, terima kasih Kiai. Nahdlatul dan ulama sudah kita bahas. Tentu ini memberikan informasi penting kepada Anda panjenengan semua para pendengar, bahwa kita menjadi orang yang ikut Nahdlatul Ulama ini saya pikir bersyukur betul. Harus betul-betul bersyukur karena kita sudah di rel yang benar, kita sudah di jalan yang benar, di mana Nahdlatul ini maknanya adalah kebangkitan ulama yang pada waktu itu bangsa Indonesia atau bahkan dunia Islam internasional mengalami keguncangan yang luar biasa. Ditambah lagi dengan kata ulama, ini betul-betul bisa mengadaptasi terhadap kultur yang ada di Indonesia, sehingga dengan kepiawaian para ulama kita, bangsa Indonesia ini bisa dibereskan semua menjadi masuk Islam tanpa membawa pedang dan lain sebagainya. Baik Kiai, terima kasih, itu sebagai awalan. Lalu kemudian kita berpindah kepada harokah daripada Nahdlatul Ulama. Setelah kita memahami apa itu Nahdlatul Ulama, maka kemudian pokok-pokok yang ada di dalam Nahdlatul Ulama ini Kiai seperti apa sebetulnya? Sebagaimana disebutkan dalam Qanun Asasi ya, sederhananya mungkin sudah hafal semua ya. Kita di dalam fikih mengikuti satu di antara empat madhab. Dalam tauhid mengikuti As'ari dan Maturidi. Dalam akhlak, dalam tasawuf mengikuti Imam Abdul Qasim Junaidi al-Baghdadi lahiri. Mungkin ini sudah paham. Terus kemudian bagaimana mempraktikkan ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam siasah. Ya kita tidak lepas dari suri toladan para imam-imam ini. Bagaimana Nahdlatul Ulama di tahun 1926 sampai 45 ketika hidup di dalam kekuasaan Hindia Belanda, kemudian Jepang, kemudian masa peralihan merdeka sampai dengan Orde Baru selesai, Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang. Ini namanya harokah. Maka kalau dalam kerangka berpikir Nahdlatul Ulama tidak lepas dari at-tawassut wa tawazun wal i'tidal tadi. Tidak lepas dari itu. Kita selalu bersikap tengah-tengah, sebagaimana dalam Al-Quran ini, ummatan wasatoh, umat yang tawasud, litakunu syuhada 'alan nas, supaya kita menjadi saksi peradaban, keilmuan, harokah dan sebagainya, at-tawasud tadi. Dan ini kita begini ini, maka begini, kalau kita bernahdlatul ulama tidak bisa kemudian menafsirkan sakrepe dewi. Bagaimana tuh penjelasan lebih lanjutnya? Nah, sama juga ketika seperti metode kita ngaji di pesantren. Mungkin orang sekarang berpikir saya akan berahlul sunnah, saya warga NU,
Ngapain saya ngaji di pesantren? Ngapain saya ngaji di majelis? Saya tahu kata Pak Kiai Khalid, tasawuf itu paling rendah misalnya, paling awal, paling tidak kita belajar Sulam Taufik umpamanya itu. Saya nggak perlu ngaji sama beliau, tinggal cari terjemah. Fikih umpamanya saya tak belajar sendiri, mulai Mabadiul Fikih, Fathul Qorib, Safinah, Fathul Qorib, Lahiri, tanpa harus ngaji sama kiai, cukup beli terjemah. Nah, jelas ini nggak bisa dibenarkan karena dalam tradisi beragama kita tidak hanya membaca tok, tidak, tapi ada pemahaman yang diwariskan. Bagaimana Fathul Qorib, dulu saya ngaji sama almarhum Ki Akrom. Nah, Ki Akrom, keterangan Ki Akrom juga mendapatkan dulu dari gurunya, bagi Idris, bagi Marzuki, bagi Makhlus Lirboyo, kan begitu. Nah, beliau juga dapat dari Mbah Karim Lirboyo, Mbah Karim dari Fathul Tuhan Ki Hasyim, sampai nanti kepada mu'alif penyusun kitab Fathul Qorib tadi. Jadi ada pengawalan pemahaman. Ya, sama juga di Nahdlatul Ulama. Kita nggak bisa kemudian NU-nya apa sih? Oh, fikihnya Syafi'i, akidahnya ini, sudah saya cukup ber-NU. Nggak bisa. Kalau Anda mau ber-NU, Anda harus masuk ke dalam. Anda masuk, Anda ikuti proses pengkaderan, ada diklat, ada macam-macam. Nah, ini mewarisi tradisi ber-NU dari generasi sebelumnya. Ya. Kita ini sekarang hidup di era generasi ketiga. Mungkin di Pekalongan sudah tidak ada lagi orang yang menangi masanya Mbak Kiai Hasyim. Menawi mungkin sudah nggak ada. Kalau di Pekalongan berarti generasinya Mbak Kiai Hamil bin Idris, Mbak. Beliau satu generasi dengan Hadratus Kiai Hasyim. Ini sekarang udah nggak ada yang menangi. Barangkali Maulana Habib Lutfi pun tidak menangi barangkali. Yang kedua, orang yang ketemu dengan orang yang belajar dengan Kiai Hasyim. Orang yang ber-NU belajar dengan orang yang ketemu di generasi ini pun sekarang sudah habis, sudah mulai hilang. Kita di generasi ketiga. Nah, maka menjelang Nahdlatul Saniyah ini atau kita yang kedua, kita harus introspeksi, pelajari kembali harokah Nahdlatul Ulama yang sudah diwariskan ini. Kemudian kedua introspeksi, karena tantangan jelas semakin berat. Tantangan almarhum Ki Akrom yang hidup di tahun 2000 ke atas, tahun era 90 80-an, beda dengan tantangan kita yang sekarang hidup di abad milenial. Zaman Ki Akrom zamannya Mbah Makhlus, begitu dia zamannya Ki Hasyim. Satu contoh, saya lupa muktamar tahun berapa ya, yang jelas belum merdeka, ada pertanyaan menggelitik, bagaimana hukumnya pemerintah Hindia Belanda menurut fikih? Karena saat itu kan kita ada di dalamnya. Ya. Pemerintah Hindia Belanda ini sah atau tidak menurut fikih? Ya. Ketika menjawab tidak sah, berarti wa ma yatawalladu minhu, ya tidak sah. Ya. Wa ma yatawalladu minhu apa? Ya berarti produk qadil qudotnya, contoh yang paling berdampak dengan kita kan berarti penghulunya. Berarti kalau ada kasus perempuan tidak punya hakim, tidak punya wali, kan walinya wali hakim. Nah, penghulu ini diangkat oleh Belanda, sah apa jadi wali hakim, dan seterusnya ya, ada amin dan seterusnya. Ini kan dilema, ini kasus yang dilema, jawabnya piye itu. Jadi terkadang dalam fikih kita, hukum itu menjadi dalam tanda kutip remang. Kadang keadaan. Contoh, waktu itu memutuskan pemerintah Hindia Belanda sah menurut fikih. Bayangkan kalau itu di zaman milenial, apa nggak geger? Apa nggak digoreng kemana-mana? Dulu NU kok mengesahkan pemerintah Belanda? Mungkin dipotong, digegerkan. Tapi ada kelanjutannya, sah tapi harus diusir. Kan repot ini. Sah melindungi tadi,
produk hukumnya harus diusir karena dia menjajah. Nah ini terjadi lagi kan nanti di tahun 50-an ketika era Orde Lama muncul lagi dari tanda kutip ya, nenek moyangnya kaum Puritan. Waktu itu menyebarkan informasi tentang pemerintah Indonesia tidak sah secara fikih, maka produknya pun tidak sah, mirip kayak tadi. Sehingga di tahun 50-an kemudian NU kembali melaksanakan Munas Alim Ulama, kalau nggak salah di Bogor. Kemudian muncul statement Waliul Amri Daruri Bisaukah itu, bahwa Presiden Indonesia dan seterusnya waktu itu almarhum Bung Karno adalah Waliul Amri Ad-Daruri, karena tidak ada imamatul ummah yang ada, maka Ad-Daruri Bisaukah tadi, sehingga produknya sah, maka hukumahnya juga sah, wali hakimnya juga sah, termasuk amirnya juga sah dan seterusnya. Kemudian ketika menghadapi Nasakom, Ki Wahab justru masuk di sana. Coba bayangkan kalau zaman sekarang, apa nggak dikafir-kafirkan? NU malah rebutan PKI dan seterusnya. Tapi ketika harus sudah saatnya front atau berhadapan dengan PKI, di mana-mana yang di sebelahnya GNU, di mana-mana berhadapan fisik langsung dengan PKI, ya santri NU, ya Banser dan seterusnya. Sama juga dengan Belanda tadi, walaupun mengatakan sah tapi harus diusir. Yang berada di front terdepan, resolusi jihad dan sebagainya, ya kiai NU, santri NU. Hizbullah itu kan nenek moyang Banser. Nah yang hebat, semangat NKRI ini sudah muncul, bahkan Ki Wahab kalau bisa kita sebut kasafnya Ki Wahab sampai mengatakan Indonesia biladi antaul wadul fahawma kullu mayatina yauman lam yalqahimama, dalam syair Yahlal Waton itu ditulis 1934, belum 45. Ki Wahab sudah mengatakan Indonesia biladi antaul wadul fahawma, luar biasa. Nah itu tadi. Jadi bagaimana harokah membawa NU ini biar pas dengan keadaan politik lah, dengan keadaan tuntutan zaman dan masyarakatnya, ya harus ikut diklat dan pelatihan semangat membawa Nahdlatul Ulama dari generasi sebelumnya. Tidak bisa ditafsirkan sendiri. Baik, terima kasih Kiai. Sebelum kita lanjut, monggo dinikmati dulu ya. Alhamdulillah. Niki wonten napa arane? Kopi Vietnam. Menawi Kiai tasih nembe nyicipi. Sekali lagi pemirsa bahwa kita ada di rumah makan dan kafe Jagat Futsal Buaran Gang Pinter Gang 1. Nah, ini ada menu minuman yang memang setia menemani kita di pengajian virtual, yakni kopi Vietnam. Kalau Anda tertarik untuk ngicipi kopi Vietnam, silahkan langsung datang ke Cafe Jagat Futsal. Pripun nggih rasane nggih? Luar biasa. Mantep nggih. Kula dereng nggih. Cuma definisi Vietnamnya ini gimana nih? Lah niku kula mboten mulai kau bahas definisi terus niki akhirnya didefinisikan juga kopi Vietnam. Apa yang bawa rainbow gimana? Jenengan yang pecinta kopi ini ajibnya di mana nih? Kopi ini ajibnya di mana? Ini anu dulu ya, bahas intermezzo ya. Ini intermezzo. Sayangnya dikasih susu. Sayangnya dikasih. Iya. Susu. Jadi rasa kopinya kita kurang bisa mendetek dan jadi kontradiksi. Jadi kontradiksi. Iya. Kopi dan susu. Kopi ini ngejak melek, susu ngejak turu. Oke. Kopi ini ngejak melek, susu ini ngejak turu. Nah, sing jomblo-jomblo mboten wonten susu niki. Dulu mahal. 18 tahun ke atas itu. Bagaimana menjamiyahkan jamaah? Kalau jamaah tadi itu kultur tadi, ya tahlilan, ya kunut, ya maulidan dan seterusnya. Tapi mereka tidak ngerti fikrah an-nabiyah. Cara berpikir ke-NU itu bagaimana?
Nek sing alumni pesantren, sing seneng ngaji biasanya ora patek semangat di organisasi. Ya. Sing semangat organisasi ora patek seneng ngaji. Ya. Itu kenyataan. Wah, kon gerakan luar biasa. Tapi ya lagi-lagi jadi calo. Aswaja sunnah wal jamaah di era tau ngaji. Ya. Kan calo kan, Jakarta tapi tetap orang terlibat. Kita nggak pernah lihat anak itu di basis mana, pesantren mana, nggak pernah lihat. Hanya jadi calo aja. Kita budayakan ke masyarakat kita. Kalau nggak paham, buat tabayun. Ketika NU mengeluarkan statement Islam Nusantara. Nah, kalau mau tanya Islam Nusantara, ya tanyalah sama pengurus NU. Ini udah nggak paham, disebar-sebarkan kemana-mana, didefinisikan sendiri, disesat-sesat sendiri. Kalau bahasa santri kan jahil murokab tuh.